Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Maraqil Ubudiyah. Kita telah sampai kepada perkataan musannif, wa in kanat niyatuka, jika adanya niatmu, wa qasduka dan tujuanmu, bainaka antara dirimu, wa bainallahi ta'ala dan antara Allah, min talabil ilmi daripada mencari ilmu, tujuanmu dan niatmu adalah al-hidayata mencari petunjuk, bi antanwiya dengan sekira engkau berniat, bitahsilihi dengan mencari ilmu, niatmu adalah izalatal jahli menghilangkan kebodohan, an-nafsika dari dirimu, wa ansa iril juhal dan menghilangkan kebodohan dari seluruh orang-orang bodoh, wa ihya'ad-din dan tujuanmu di dalam mencari ilmu adalah untuk menghidupkan agama, wa ibqa'al Islam dan untuk mengekalkan Islam, bil ilmi dengan ilmu, wa daral akhirata dan negeri akhirat, waridallahi ta'ala dan mencari keridhaan Allah, wa tanwi bidzalika dan engkau berniat dengan mencari ilmumu tadi adalah asyukra bersyukur, ala nikmatil akli atas diberinya nikmat akal, wa nikmati sihatil badan dan diberi nikmat kesehatan badan, tuna mujarradi riwayah bukan sekedar meriwayatkan saja, bukan sekedar meriwayatkan ilmu saja, ai alhamli wan naqli membawa dan menukil anil ulama, membawa ilmu dan menukil daripada ulama. Maka jika tujuanmu adalah yang demikian itu disebutkan di atas, fa'abshir maka bergembiralah. Fa innal malaikata karena sesungguhnya para malaikat itu tabsutulaka membentangkan untukmu, ridon bima tatlub karena ridho dengan apa yang engkau cari. Sesungguhnya para malaikat membentangkan untukmu ajnihataha sayap-sayapnya, ai tadauha malaikat meletakkan sayap-sayapnya, litakuna supaya sayap-sayapnya malaikat tadi menjadi wita'an laka pijakan untukmu, idza masyaita ketika kamu berjalan. Wakil dan dikatakan innal malaikata bahasanya para malaikat itu tudhallilu menaungi talibal ilmi penuntut ilmu bi ajnihataha dengan sayap-sayapnya. Sesungguhnya para malaikat itu menaungi penuntut ilmu dengan sayap-sayapnya. Wahitanal bahri dan sesungguhnya ikan-ikan yang ada di laut itu tastaghfirulaka memohonkan ampun untukmu, idza sa'aita ay dhahabta ilal alim ketika engkau pergi menuju seorang alim. Wadzalika hal itu kenapa ikan-ikan yang ada di laut memohonkan ampun, li'anna solahal alam karena baiknya alam semesta itu manutun bergantung bil alim dengan seorang alim, bitablighihi dengan menyampaikannya seorang alim al ahkam syar'iyyata hukum-hukum syariat, allati yang minha diantara hukum-hukum syariat itu adalah annal hayawana bahwasanya hewan itu yahrum haram ta'dzibuhu menyiksanya, kama afadahul aziziyu sebagaimana telah memberikan faedah akan hal itu siapa al-aziziyu. Wa alamatu dzalikal qasdi
Dan adapun tanda tujuanmu itu benar di dalam menuntut ilmu adalah ayyakunal bahthul ilmi fil khala ahabba ilaika. Adanya membahas ilmu di tempat yang sepi itu ahabba ilaika, lebih engkau sukai ayyakuna fil mala, daripada pembahasan ilmu di tempat yang ramai. Wa alla tufarriqa, dan engkau tidak membedakan baina, antara ayang kasyifa, tersingkapnya al-haq, kebenaran, ala lisanika, melalui lisanmu, atau tersingkapnya kebenaran ala lisani ghairika, melalui lisan selainmu. Hikayatun nafisatun, cerita yang berharga. Waqa'a, telah terjadi, lil alamah, bagi seorang yang sangat alim, nama beliau adalah Man'ush al-Maghribi, fidarsihi, di dalam pelajaran beliau. Telah terjadi di dalam pelajaran beliau iskalun, iskal. Waqad hadara majlisahu, dan sungguh telah hadir daripada majelis beliau a'immatu madzahibil arba'ati, para imam madhab yang 4. Fa'taradha, kemudian beliau menyanggah qaula Syafi'i, perkataan Imam Syafi'i. Jadi Man'ush al-Maghribi ini menolak perkataan Imam Asy-Syafi'i. Wa huwa, adapun perkataan Imam Asy-Syafi'i itu adalah idza dakhala syartun ala syartin fala yujibul hukma illa bitaqdimil muakhkhari. Idza dakhala syartun, apabila syarat itu masuk, ala syartin, kepada syarat yang lainnya, fala yujibul hukma, maka tidak menetapkan hukum, illa, kecuali bitaqdimil muakhkhari, kecuali dengan mendahulukan yang diakhirkan, dengan mendahulukan syarat yang diakhirkan, baru ketika itu terjadilah satu hukum. Nahwu, misalnya, in kalamti, jika seorang suami berkata kepada istrinya, in kalamti, jika engkau berbicara. Ini syarat yang pertama. In dakhaltid dara, jika kamu masuk rumah. Ini syarat yang kedua. Fa anti talikun, maka engkau tertalak. Jika engkau berbicara, jika engkau masuk rumah, maka engkau tertalak. Fala yaqa'u, maka tidak terjadi apa at-talaqun, tolak, indahu, menurut Imam Syafi'i, illa, kecuali bidukhul, dengan masuk rumah. Jadi syarat yang pertama itu adalah in kalamti. Syarat yang kedua adalah in dakhaltid dara. Nah, syarat yang pertama ini tidak akan menetapkan hukum, tidak akan menetapkan hukum talak, kecuali seorang istri tadi melakukan syarat yang kedua, yaitu masuk rumah. Kalau hanya sekedar berbicara saja, tidak masuk rumah, maka tidak terjadi talak. Akan tetapi jika istri tadi masuk rumah, kemudian dia berbicara, maka jatuhlah talak. Itulah yang dikatakan idza dakhala syartun ala syartin fala yujibul hukma illa bitaqdimil muakhkhari. Faqala dzalika syekh, maka syekh tadi berkata, lam naro, kami tidak melihat, lihadzal qaul, bagi perkataan ini, dalilan, satu dalil pun, fi kalamil Arab, di dalam perkataan orang Arab. Faqala lahu Hamdanu,
maka berkata kepada Syekh Man'ush al-Maghribi, siapa? Hamdan. Wa huwa adapun Hamdan yauma idzin ketika itu saghirun masih kecil. Hamdan berkata, ma qalahul Imam Syafi'iyyu huwal haq. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i itu adalah kebenaran. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i itu adalah benar. Fazajarahun nasu, maka melarang Hamdan tadi siapa? An-nasu manusia, min kulli janib dari segala penjuru. Lisigharihi karena masih kecilnya Hamdan. Faqala syekhu, maka syekh tadi berkata, da'uhu, biarkan dia. Fa'innahu, karena sesungguhnya laisa bainana, tidak ada di antara kami, wa bainal haq, dan antara kebenaran itu khusumatun, permusuhan. Wa in kana min saghirin, meskipun kebenaran tadi datang daripada anak kecil. Wa min khususiyatina, dan di antara kekhususan kami adalah qabulul haq, yaitu menerima kebenaran. Walau min saghirin, meskipun kebenaran tadi datang daripada anak kecil. Wa raddus saghir, dan di antara kekhususan kami juga adalah raddus saghir alal kabir, menolaknya anak kecil kepada orang besar. Fil haq, menolak di dalam kebenaran. Bi khilafil umamis sabiqah, berbeda dengan umat-umat terdahulu. Idza akhta al-kabiru, apabila berbuat salah siapa al-kabir, orang besar, lam yatajasar, tidak ada yang berani ahadun seorang pun ala raddi alaihi, menolak atas orang besar tadi. Fayasiru, maka menjadilah khata'uhu, kesalahannya orang besar tadi, menjadi syariatan, sebuah aturan, yu'malu biha, yang diamalkan, fil kaun, di alam semesta. Tsummal tafata, kemudian menoleh siapa? Asy-syaikhu, syekh tadi, menoleh ilal Hamdan, kepada Hamdan. Wa qala, dan syekh tadi berkata, qul ma indaka, katakan apa yang ada pada dirimu. Faqala, maka Hamdan tadi berkata lahu, kepada syekh, ma taqulu fi qauli syair, apa pendapatmu di dalam perkataan syair, min bahril basit. In tastaghitsu bina, jika mereka minta tolong kepada kami, iyyadra'u, jika mereka takut. Jadi syarat yang pertama adalah in yastaghitsu, jika mereka minta tolong, bina, kepada kami. Syarat yang kedua, in yadra'u, jika mereka takut. Jika mereka minta tolong kepada kami, jika mereka takut, yajidu, maka niscaya mereka akan dapatkan, minna, dari kami, maka ida izin, yaitu tempat-tempat kemuliaan, zanahal karamu, yang menghiasi tempat-tempat kemuliaan tadi, apa? Al-karamu, yaitu kemurahan hati. Fa innal istighatsata, sesungguhnya permintaan tolong, innama, hanya saja, yuhtajulaha, dibutuhkan kepada permintaan tolong tadi, ba'dal khauf, setelah adanya rasa takut. La qablahu, bukan sebelum adanya rasa takut. Jadi permintaan tolong itu dibutuhkan ketika adanya takut. Jadi terjadinya pertolongan itu setelah adanya rasa takut. Jadi syarat yang pertama ini terjadi, in yastaghitsu bina, jika mereka minta tolong kepada kami, ini akan terjadi jika syarat kedua ini ada, in yadra'u, jika mereka takut, baru ada pertolongan. Wa ma qalahu Syafi'iyyu huwal haq, dan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i itu adalah benar.
Wa yashhadu lahu kalamul Arab, dan yang membuktikan kebenaran ucapan Imam Syafi'i adalah kalamul Arab, perkataan orang Arab. Fatabassama syaikhu, maka syekh tadi tersenyum, wa fariha bidzalika, dan bergembira bidzalika dengan penjelasan Hamdan. Wa qala, dan syekh tadi berkata, shadaqta ya walidi, shadaqta ya waladi, wa engkau benar wahai anakku. Wa da'a, dan syekh tadi mendoakan lahu kepada Hamdan. Qala Syekh Hamdan, berkata Syekh Hamdan, walam akun ahlan lirad, dan aku ini bukanlah orang yang ahli di dalam menolak. Illa, hanya saja, anni, bahasanya aku, dhonantu, aku menduga, annal imam syafi'iyya, bahasanya Imam Syafi'i, huwaladzi, dialah yang harraka lisani, yang menggerakkan lisanku, bil kalam, untuk berbicara. Wa ma ahsana ma qila, dan alangkah baiknya apa yang dikatakan, min bahrit tawil, dari bahar tawil. Wa kam min saghirin la hadathu inayatun minallah, fahtajat ilaihil akabiru. Wa kam min saghirin, alangkah banyaknya anak kecil, la hadathu inayatun minallah, yang memperhatikannya perhatian daripada Allah. Sehingga fahtajat ilaihil akabiru, butuh kepada anak kecil. Siapa? Al-akabiru, orang-orang besar. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Banyak kekurangan karena keterbatasan saya sendiri. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.